Kenapa? Karena saudara dan saya adalah penduduk pemerintahan kerajaan sorga. Kita hidup di segala macam aktivitas di tengah dunia ini, jangan sampai kita tidak menggunakan pola pikir kerajaan sorga. Karena kalau kita nggak pakai pola pikir kerajaan sorga, maka kita akan kesulitan. Kita akan bisa mudah menjadi lemah, mudah menjadi takut, mudah menjadi gagal, dan akhirnya tidak bisa bangun lagi. Nah, ada satu kebenaran firman Tuhan yang memulai mendasari kebenaran ini. Ya, ayat ini adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus pertama kali melakukan pelayanan. Dan ini yang dia katakan kepada seluruh manusia, yaitu seluruh penduduk warga kerajaan sorga yang sekian banyak sedang tercemar oleh dosa. Ya, sehingga tidak memiliki lagi kingdom mindset, tidak memiliki lagi pola pikir kerajaan sorga. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus datang ke muka bumi untuk memberitakan bahwa kembalilah atau bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah itu sudah ada sejak awal, cuman manusia tercemar oleh dosa sehingga menyimpang. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata bahwa bertobatlah, dalam bahasa aslinya repent. Arti kembalilah kepada jati diri yang pertama. Kita adalah warga penduduk pemerintahan kerajaan sorga dan hiduplah di dalamnya. Nah, sejak kita baca sama-sama 1, 2, 3, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudara, ayat ini adalah awal dalam pelayanan Yesus di muka bumi ini. Namun sebelum dia mengatakan ini, dia melakukan persiapan, yaitu doa puasa 40 hari. Doa puasa 40 hari. Lalu setelah dia doa puasa penuh dengan firman, memperkatakan firman, walaupun di tengah pencobaan itu, di tengah puasa dia mengalami pencobaan 3 kali pencobaan. Lalu karena dia benar-benar mempersiapkan diri dia dengan firman Tuhan, dengan ibadah puasa, maka dia akan mengalami kemenangan. Dia mengalami kemenangan. Dan setelah itu, ini perjalanan yang pertama. Makanya ayat ini berkata sejak waktu itulah pertama kali dia melayani, dia mengatakan sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, jadi ini juga menjadi pesan buat kita semua. Kalau kita mau hidup di tengah dunia yang jahat ini, kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita. Melalui apa? Melalui ibadah. Tuhan Yesus sampaikan dengan ibadah puasa, dengan memenuhi diri kita dengan firman Tuhan, baru setelah itu kita bisa masuk ke dalam dunia yang nyata. Supaya apa? Supaya kemenangan demi kemenangan bisa kita alami bersama di tengah dunia pekerjaan kita, usaha, bisnis, dan keluarga kita. Amin. Nah, ini juga menjadi pesan buat kita pelayan-pelayan kerajaan sorga juga di tempat ini. Kalau kita melayani tempat ini, kita harus persiapkan isi sebanyak-banyaknya diri kita. Di dalam diri kita dengan hadirat Tuhan, dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya pelayanan kita tidak kosong. Kalau pelayanan kita kosong, sama aja kita tidak bisa jadi berkat dalam pelayanan kita. Yang harus kita pahami bahwa pelayanan kita bukan sekedar memberikan potensi dan skill kita, bukan. Kalau itu yang kita lakukan, orang-orang di luar sekuler jauh lebih pintar dibanding kita. Kita WL, singer, pemain musik semuanya di sini, soundman atau media, tari-tarian, orang sekuler sana mereka benar-benar sekolah. Mereka lebih baik dari kita. Yang harus membedakan adalah apa? Mereka lebih baik, kita juga lebih baik. Kenapa? Ada persiapan spirit, pengurapan dan hadirat Tuhan di dalam diri kita. Itu yang harus membedakan. Yang orang luar tidak ada, kita punya. Amin. Jadi jangan sampai kita ini kosong dalam pelayanan di tengah dunia ini. Ngeri saudara kalau kosong. Akhirnya kita menjadi bola pingpong roh jahat. Ya. Ada ayat selanjutnya yang mendasari kebenaran firman Tuhan ini adalah Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Ini pernah saya sampaikan bahwa pada waktu Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri selama berapa? 40 hari. Dan selama penampakan diri itu Yesus itu berulang-ulang mengajarkan kepada murid-muridnya. Kenapa enggak ngajarin sama orang-orang rakyat yang lainnya? Enggak ngerti dia. Kenapa harus mengajarkan kepada murid-muridnya? Karena kita butuh telinga seorang murid, amin. Hanya telinga seorang murid yang bisa menyerap apa yang Tuhan sampaikan.
Dan hari ini firman Tuhan ini disampaikan kepada kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Nah, Tuhan ini berulang-ulang mengajarkan tentang kehidupan dalam dimensi kerajaan Allah, dalam kerajaan Tuhan. Supaya apa? Supaya mendarah daging dan kita benar-benar hidup setiap hari, bukan di gereja aja, tetapi di rumah, di keluarga, di pekerjaan, di usaha, di bisnis, kita menghidupi dimensi pemerintahan kerajaan sorga. Ya, saudara dan saya butuh hidup dalam dimensi pemerintahan kerajaan sorga. Sebab kalau manusia nggak hidup di dalam dimensi kerajaan sorga, maka sekali lagi saya katakan kita akan kesulitan dan mudah dikalahkan oleh hukum-hukum duniawi ini. Oleh sebab itu Yesus terus berulang kali mengajarkan pengajaran kehidupan dalam dimensi pemerintahan kerajaan sorga. Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini tidak sama sekali membawa agama, saudara. Tidak mempromosikan agama. Agama ini yes, bikin lagi nama baru, merek baru. Tetapi Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini dengan membawa sebuah kehidupan. Kehidupan pemerintahan kerajaan sorga. Amin. Boleh mau sinodenya apa? GBI, GPDI, GPPK, GMI, GKJ, Logis PDI, CMC dan lain-lain. Tapi kalau dia tidak hidup dalam pemerintahan kerajaan sorga, sama saja dia melanggar hukum firman Tuhan. Warga kerajaan sorga, Tuhan mau kita setiap hari memperagakan kehidupan pemerintahan kerajaan sorga di dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang ke bumi ini tujuannya cuma satu. Dia memperagakan dirinya sebagai manusia untuk bisa hidup dalam dimensi pemerintahan kerajaan sorga. Oleh sebab itu Yesus datang ke muka bumi waktu 2000 tahun yang lalu. Ribuan tahun yang lalu. Tidak sebagai Tuhan, tapi sebagai manusia. Kalau sebagai Tuhan dia terlalu tinggi, kita akan susah mencontohnya. Tapi firman Tuhan perjanjian baru, makanya berkata bahwa Yesus seperti manusia. Menjelma seperti manusia. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa mencontoh kehidupan Tuhan Yesus. Bisa mencontoh kehidupan Yesus. Amin. Makanya ada yang bilang bahwa Yesus ini bukan Tuhan. Memang pada waktu itu Yesus sedang memperagakan model manusia. Jadi jangan ada yang ini. Jangan salah, di media sosial banyak heboh, mentuhankan Yesus, mentuhankan Yesus. Memang di perjanjian baru Yesus sedang memperagakan sebagai manusia. Walaupun Yesus itu Tuhan. Kenapa? Supaya saudara, supaya manusia bisa dengan mudah mencontoh kehidupan Yesus di muka bumi ini sebagai manusia dengan gaya hidup pemerintahan kerajaan sorga. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu, kita juga mendengar doa Bapa kami yang Yesus ajarkan kepada manusia. Salah satu kalimatnya adalah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Menurut saudara, kenapa Yesus tuh mengajarkan doa demikian? Tahukah saudara bahwa Yesus telah mengalami pengalaman di surga yang pernah terjadi, begitu indah, begitu bahagia, dia inginkan itu terjadi juga dalam kehidupan manusia. Makanya doanya, datanglah kerajaanmu, kita diajarkan. Datanglah, apa yang ada di kerajaanmu apa aja. Damai sejahtera, sukacita, mujizat, kesembuhan, dan hal-hal yang besar. Jadilah kehendakmu di dalam kehidupan keluargaku seperti yang pernah terjadi di surga. Artinya begini saudara, kenapa Yesus mengajari doa yang demikian? Sebab cara hidup model kerajaan telah 100% terlaksana sempurna di surga. Tetapi belum terlaksana di muka bumi ini. Oleh karena itu dia memperagakan kehidupan bagaimana supaya surga hadir dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Amin. Makanya kalau saudara melihat Yesus membawa mujizat, 5 roti 2 ikan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang mati bangkit. Itu semuanya adalah perkara-perkara yang di surga punya. Supaya bisa terjadi di muka bumi ini. Amin. Apakah saudara mau merindukan hal-hal besar terjadi dalam kehidupan saudara?
Saudara harus datangkan kerajaan Tuhan. Saudara harus menghidupi nilai-nilai kerajaan Tuhan. Saudara harus menghidupi kehidupan pemerintahan kerajaan sorga di mana saudara berada. Ini terus berulang-ulang disampaikan di gereja tempat ini. Ya, dulu Yesus berulang-ulang mengajarkan tentang kehidupan dalam kerajaan sorga. Hari ini lagi-lagi terdengar di telingamu, harus hidup dalam pemerintahan kerajaan sorga. Namun yang menjadi masalahnya, setelah saudara keluar dari gereja, saudara tidak hidup dalam pemerintahan kerajaan sorga. Saudara hidup dengan cara duniawi. Saudara hidup dengan cara manusiawi. Saudara tidak hidup dengan cara surgawi. Bukankah begitu saudara? Ada beberapa orang percaya masih seperti itu. Di gereja seperti malaikat. Tetapi setelah keluar gereja, hidup secara duniawi. Artinya kompromi dengan dosa. Oleh karena itu harus berulang-ulang disampaikan supaya mungkin mudah-mudahan ini adalah kesekian puluh kali akhirnya saudara baru mengerti. Oh, aku harus hidup dalam kehidupan kerajaan Tuhan. Amin. Ternyata saudara, Yesus datang ke muka bumi ini. Dia rindu, dia berharap bahwa manusia bisa membangun kehidupan kerajaan Allah di muka bumi ini. Ini kerinduan Yesus. Ini adalah ide Tuhan awal waktu di Taman Eden. Di perjanjian lama dan perjanjian baru. Dia ingin semua manusia hidup, membangun kehidupan kerajaan Allah. Waktu di Taman Eden dibuatlah sebuah kehidupan kerajaan Allah. Sudah disetting bagaimana di Taman Eden itu membangun kehidupan dimensi pemerintahan kerajaan sorga. Adam dan Hawa sudah dikasih tatanan, hukum-hukumnya, rules yang ada. Sudah diberikan dengan cuma-cuma untuk manusia. Namun akhirnya bagaimana saudara? Akhirnya ada kesalahan mindset kepada Hawa dan Adam. Padahal ada kingdom mindset yang sudah dirilis bagi Hawa dan Adam. Tetapi mereka memilih pola pikir yang lain di luar apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dan ini harus dikembalikan kembali. Amin. Harus dikembalikan kepada kita semua. Bahwa kingdom mindset ini dalam pekerjaan kita, dalam sekolah, dalam pergaulan, dalam komunitas, dalam pekerjaan, dalam usaha, bisnis, proyek kita. Gunakan itu sebaik-baiknya. Amin. Maka ini berlakukan bukan berkat saudara, tapi berkat surgawi hadir dalam kehidupan saudara. Amin. Mereka bekerja sebagai sales, customer demi customer Tuhan akan datangkan. Pembayaran demi pembayaran dapat dilunasi. Amin. Yang tidak pernah kita pikirkan, padahal kita mau kasih tempo sama dia. Dia kasih bayar CBD, cash before delivery. Harusnya saya mau kasih adalah TOP, term of payment. Malah dibilang, saya mau kasih giro, saya mau bayar langsung CBD, cash before delivery. Sebelum kirim, saya mau bayar dulu. Kenapa? Karena kita menggunakan cara surga. Amin. Ada sinar kemuliaan, ada wibawa kerajaan surga, ada kuasa kerajaan surga, ada otoritas. Saat kita datangin customer kita dengan cara surgawi, dengan model kehidupan pemerintahan kerajaan surga, ada karisma yang tidak ada di dunia ini. Di dalam diri saudara dan saya. Itu yang Tuhan mau. Amin. Warga kerajaan sorga. Nah, ada langkah awal yang harus kita lakukan, yang harus kita pahami. Ada 3 pola pikir, ada 3 kingdom mindset yang harus kita pahami terlebih dahulu sebagai orang-orang kerajaan sorga. Jika ketiga ini belum paham, maka kita akan kesulitan untuk melakukan dan hidup di dalam pemerintahan ini. Dan akhirnya kita kesulitan, kita hanya seperti mayat hidup saudara. Banyak manusia-manusia hidup seperti mayat hidup. Artinya saudara apa? Dia gak punya arah tujuan saudara. Dia hanya melakukan rutinitas. Cari makan, cari minum. Saudara, kalau kita hanya rutinitas, cari makan, cari minum, berkembang biak, babi hutan aja bisa lakukan itu di hutan. Ya kan? Sampai taruh status itu. Tetapi kita ini manusia berbeda. Kita harus ada jiwa yang kita
berikan asupan di dalam diri kita, bukan dari benda mati. Kebahagiaan kita bukan dari benda mati, tetapi dari dalam. Kebahagiaan kita bukan dari outside in, tetapi inside out. Nah, itu harus kita pahami. Akhirnya saudara, orang-orang yang belum hidup dalam pemerintahan kerajaan sorga, mereka casingnya boleh labelnya kerajaan sorga, tetapi sesungguhnya tidak punya kemampuan sama sekali, tidak punya kemampuan kerajaan sorga. Dan ini sangat tragis saudara. Dan ini yang mau Tuhan sampaikan. Padahal saudara dan saya adalah casing atau produk asli pemerintahan kerajaan sorga. Maka sudah seharusnya ada pola pikir kerajaan sorga. Punya kemampuan, punya kualitas kerajaan sorga. Oleh karena itu yang dibenahi pertama-tama adalah kingdom mindset kita. Ada 3 kingdom mindset yang harus kita pelajari bersama-sama. Ada 3 kingdom mindset supaya kita bergeraknya berbeda. Boleh kita sekolah menjadi anak-anak muda, bekerja, berusaha, kita punya pola pikir kerajaan. Amin. Yang pertama adalah kingdom mindset yang pertama adalah bicara kesadaran hidup atas dasar pemerintahan kerajaan sorga. Kita punya awareness, kesadaran, awareness living on the basic of the government kingdom heaven. Ada kesadaran hidup atas dasar pemerintahan kerajaan sorga. Dan semuanya awal harus di sini. Yang mengawali pertama kali hidup kita di sini. Kita harus sadar bahwa kita datang dari pemerintahan kerajaan sorga dan harus juga sadar hidup dalam dimensi pemerintahan kerajaan sorga. Dan kita sudah terlanjur ada di dalamnya, dalam pemerintahan kerajaan sorga. Filipi 3 ayat 20 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Bicara kesadaran, menurut saudara apa itu kesadaran? Kesadaran itu adalah pelajaran terpenting dalam hidup kita untuk menemukan yang namanya keberhasilan dan keberuntungan dan kebahagiaan. Kalau saudara belum sadar, saudara nggak bisa berhasil, serius. Saudara nggak bisa bahagia. Banyak orang di luar sana yang nggak sadar. Dulu sepupu saya waktu menjadi WL di sini, sekolah Alkitab baru semester 2-3, dia bilang sama saya, Nas, mumpung masih muda, puasin masa muda. Kalau udah tua baru bertobat, baru ikut Tuhan. Benar nggak saudara menurut saudara? Apa yang terjadi dengan sepupu saya? Dipanggil Tuhan. Dia senang-senangin, happy-happy di dunia klub malam. Saudara, dia jadi tamu, saya jadi karyawan, saudara. Saya dulu kerja di dunia malam, pakai seragam. Dia jadi tamunya. Saya bilang, walaupun saya kerja malam, buat keluarga saya bilang, Van, balik lagi ke gereja, pelayanan. Akhirnya dia bilang gitu, mumpung masih muda, puas-puasin, oke. Ya udah, akhirnya ditemukan dia HIV penyakit, akhirnya dipanggil Tuhan. Nah saudara, belum sadar, sepupu saya belum sadar, akhirnya sudah mau menjelang kematian. Tuhan, pulihkan aku Tuhan, pulihkan aku Tuhan. Aduh, saudara, yang pertama kita harus punya kesadaran bahwa kita hidup atas dasar pemerintahan kerajaan sorga. Kesadaran itu adalah garis awal untuk menemukan sebuah keberhasilan dan keberuntungan dan kebahagiaan. Amin. Namun kadangkala begini, bahkan seringkali untuk mencapai titik yang namanya kesadaran dibutuhkan pelajaran terburuk terlebih dahulu. Benar gak? Baru sudah berapa kali gagal baru sadar. Ya bagus sadar, nggak meninggoy gitu kan. Nggak sampai dipanggil Tuhan. Saudara harus sadar secepatnya. Karena kalau saudara nggak sadar, saudara sedang menunda keberhasilan dan kebahagiaan hidup saudara. Amin. Jangan sampai menunggu pelajaran buruk terlebih dahulu. Mengapa?
Mengapa mereka seperti itu? Karena dia pikir dengan cara diri dia sendiri bisa menemukan keberhasilan, kebahagiaan, betul nggak? Biasanya begitu. Kenapa lu nggak sadar-sadar? Biarin, gue mau pakai cara gue sendiri. Biarin. Oh, padahal udah dibilang, kamu tuh udah siap nikah. Masih sana sini, sana sini, sana sini. Biar belum sadar. Kalau udah pelajaran terburuk terus berulang kali, baru aku tak sanggup lagi, air mata, salah sendiri. Sadar, kita harus sadar bahwa kita hidup dalam pemerintahan kerajaan sorga. Amin. Sebenarnya Tuhan nih kurang apa, saudara? Tuhan udah kasih aturan, sudah kasih tatanan, sudah kasih nasihat, begitu banyak buat kita, betul? Tujuannya untuk apa? Supaya kita berhasil dan bahagia. Tapi kita nggak sadar, saudara. Oleh karena itu, kingdom mindset, pola pikir yang pertama, kita harus punya kesadaran. Amin. Bahwa kita harus hidup dalam pemerintahan kerajaan sorga. Nah, seandainya begini saudara ya, ini ilustrasi kalau sebenarnya Tuhan sudah kasih yang terbaik. Kalau Tuhan ini punya istana kerajaan sorga. Dan Tuhan sudah meng-setting hidup saudara, hidup di dalamnya yang begitu indah, sehat, kecukupan, bahagia, sejahtera, semuanya ada. Apakah kita mau terima? Apakah kita tidak mau terima? Apakah saudara bingung dengan bahasa Indonesia? Terima. Are you understand? Or I stand you? On you. Waduh, bahaya. Ya, saudara pasti memilih. Dan Tuhan sudah lakukan itu buat kita. Sudah memberikan keberhasilan, tatanan, arahan semua buat keberhasilan kita. Apakah kita masih gak sadar bahwa Tuhan itu mau kasih yang terbaik buat kita? Tapi kita masih gak sadar. Kita memilih jalannya sendiri, menyimpang, dan akhirnya kita dapat pelajaran terbaik. Karena guru terbesar pelajaran adalah pengalaman terburuk, pengalaman buruk. Amin. Oleh karena itu kesadaran adalah pelajaran terpenting dalam hidup kita. Kalau kita sadar bahwa Tuhan itu adalah Raja kita, penguasa kita setiap hari, Tuhan kita setiap hari, makanya kita harus datang kepada Tuhan. Tapi masih aja yang gak datang sama Tuhan. Berarti kita belum sadar. Giliran datang sama Tuhan, lagi sakit, lagi ada masalah, baru datang sama Tuhan. Baru sadar. Sadarnya pada saat butuh Tuhan. Menurut saudara bagus gak kekristenan seperti itu? Datang sama Tuhan jangan pada saat buruknya aja. Buatlah dirimu punya pengalaman bersama dengan Tuhan, walaupun diberkati tidak diberkati, itu indah banget saudara. Amin. Mengambil keputusan diri sendiri tanpa mendengarkan banyaknya nasihat dan juga melihat contoh-contoh soal yang sudah ada adalah peristiwa terburuk dalam hidup. Kalau saudara mau ngambil keputusan, saudara harus lihat contoh soal. Kalau saya melakukan ini, apakah saya gagal? Dilihat di checklist, kegagalannya berapa? Kalau lebih banyak daripada yang berhasil, jangan kau ambil. Karena udah ada contoh soal. Kita bisa tanya kepada hamba-hamba Tuhan, bukan bertanya kepada rumput yang bergoyang ya, bukan ya. Karena nggak bisa bicara, tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Nah, kita bisa tanyakan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada orang tua. Kalau saya melakukan ini bagaimana? Kalau saya memilih ini bagaimana? Orang tua dan hamba-hamba Tuhan pasti memberikan nasihat yang terbaik. Betul? Checklist lebih banyak yang mana, baru kita bisa memutuskan. Nah, keputusan diri sendiri tanpa dengan mengabaikan nasihat dan menutup mata dengan contoh soal, itu adalah peristiwa terburuk dalam hidup kita. Hati-hati anak-anak muda, kita semua dalam bisnis, kita bisa lihat contoh soal. Beberapa waktu saya diajak untuk ikut saham gitu ya. Lalu beberapa kemarin pertemuan pendeta-pendeta hamba Tuhan, ada beberapa hamba Tuhan dari daerah tertipu saudara. Bisnis online gitu ya.
investasi bodong begitu. Dia udah nyetor duit sekian juta, dibilang katanya balik, katanya nggak balik. Ada beberapa orang juga WA ke saya, Pak ini Pak, investasi satu lagi Pak, ini bener Pak. Ya saham gitu ya, Meta apa gitu ya, Trader 4 atau Forex. Cuman saya pelajari dulu ya, nggak bisa langsung. Dia langsung, ini Pak, ini cara bikin formnya. Tadi dulu saya pelajari dulu baik-baik gitu. Supaya apa? Saya melihat contoh soal dulu. Nggak bisa cuma 1-2 yang terbukti dan memandu dan melihat nasihat-nasihat baru. Karena kalau kita mengambil keputusan dengan keputusan sendiri, itu akan menjadi pelajaran terburuk kita, peristiwa terburuk kita. Amin. Amin anak-anak muda. Ya jadi kalau mau bisnis atau semuanya, buka mata kita, buka telinga kita. Baru kita memutuskan yang terbaik buat hidup kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita pernah menjadi anak muda, betul? Kita pernah diberi nasihat sama orang tua kita, betul? Pernah diarahkan orang tua. Menurut bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kita dulu ngasih nasihat arahan itu supaya apa? Supaya kita mengalami hal yang buruk atau agar kita mengalami keberhasilan. Namun kalau waktu itu kita sebagai orang tua kita nggak dengerin, apa yang terjadi? Kita akan mengalami hal yang buruk kan? Terus apa yang terjadi orang tua? Sekarang kita orang tua nih ya. Apa yang terjadi kalau anak-anak kita nggak dengerin kita? Tak terucapkan. Gimana Oma? Kita cuma tarik napas ya. Udah terserah kamu ya. Kamu yang akan ngalamin sendiri. Kita udah berbilang baik-baik bener-bener. Sekolah, fokus sekolah, jangan yang lain. Akhirnya dia pusing 7 keliling sendiri, dia ngalamin. Yang sedih orang tua, tetapi ya sudah. Namanya kita menganggap bahwa anak-anak kita adalah milik Tuhan yang dititipkan, is okay lah. Terserah. Demikian juga anak-anak muda. Saya mau tanya, kira-kira anak-anak muda nih lebih banyak arahan nasihat baik atau buruk dari orang tua? Coba hitung arahan buruknya, nasihat buruk dari orang tua ada enggak? Yang jawab jangan Oma, anak-anak muda. Coba papa mama kita ngasih nasihat buruknya, coba bisa dihitung ada enggak? Enggak ada. Semuanya baik kan? Nah, tapi kenapa sering anak-anak muda melanggar nasihat yang baik? Dan akhirnya apa saudara? Ternyata ada hal-hal buruk terjadi, ada sanksi yang akan diterima, betul? Ya kan? Sudah dibilang misalnya, kalau main game tuh jangan sampai 3, 4, 5 jam gitu ya. Akhirnya lupa makan, sakit perut. Akhirnya benar sakit perut, sakit juga. Kalau di rumah disuruh anak-anak muda disuruh makan, ya makan. Kalau nggak makan, pasti sakit. Betul? Anak-anak muda. Kalau disuruh orang tua mandi, ya mandi. Mas sampai 2 hari nggak mandi, nanti rambutnya gimbal gimana? Gerek, sisir masih nih, gerek. Kalau disuruh bersih-bersih rumah, ya bersih rumah. Kenapa kalau nggak bersih nanti rumah kita kotor, banyak kecoa, banyak semut datang. Sebenarnya orang tua tuh udah berpikirnya ke situ, sebab dan akibatnya. Dan saudara harus sadar bahwa apa yang dinasihatin orang tua pasti ada sebab dan akibatnya. Amin. Yang sudah mulai mengerti anak muda katakan amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan melihat anak-anak muda kita semakin sadar, amin orang tua. Dan orang-orang tua semakin senang gitu. Jangan sampai orang tua putus asa, udahlah gak usah ngomongin lagi anak-anak lagi. Enggak saudara, berarti mereka sudah berubah. Amin, siap-siap nanti Bapak Joel dan Ibu Gomez kan ya. Kalau disuruh kanan malah ke kiri, nah ngeri kali orang tua nih. Warga kerajaan sorga, akhirnya kalau kita nggak dengar-dengaran akan arahan Tuhan, arahan orang tua, apa yang terjadi? Harga yang dibakar harga yang dibayar menjadi lebih mahal. Saudara senang kalau gembala salah. Ya, kalau saudara tidak miss dengan arahan Tuhan, harga yang saudara bayar akan jauh lebih mahal.
lebih berat kita jalani. Kita bisa sakit-sakitan karena jarang mandi, betul kan? Sudah dibuat makanan sehat, malah pilihnya Indomie. Indomie terus akhirnya rusak itu ginjalnya. Akhirnya cuci darah. Nah, bahaya itu. Ya. Banyak lagi, sudah dibilang masih anak muda masih sekolah itu jangan pacaran. Akhirnya memberontak sama orang tua. Akhirnya Halim Perdana Kusuma. Yang terjadi akhirnya orang tuanya yang menderita. Pelayan kerajaan sorga. Kita ini ada di wadah gereja Tuhan, betul? Ada rapat kerja, fungsinya adalah kita akan diarahkan agar pelayanan kita bisa berjalan dengan baik, betul? Kita diurapi, kita bisa menjadi berkat dalam pelayanan, betul? Tetapi apakah masih ada pelayan-pelayan yang belum mengikuti arahan? Pasti ada. Ya. Oleh karena itu kita sama-sama mau satukan kesadaran kita bahwa apa yang Tuhan sampaikan, apa yang orang tua sampaikan atau firman Tuhan sampaikan semuanya untuk kebaikan kita. Amin. Jangan sampai kita melayani Tuhan, kita hanya skill aja tetapi tanpa pengurapan. Kita butuh pengurapan. Amin. Pelayan kerajaan sorga. Karena demikian keberhasilan kita sebenarnya hanya terletak kalau kita mau sadar arahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Keberhasilan kehidupan kita sebenarnya mudah, gampang keberhasilan kita. Hanya terletak kita sadar mau mendengar dan mengikuti arahan Tuhan sebagai pemilik dan penguasa hidup kita. Simple mau jadi orang yang berhasil. Kenapa? Karena Tuhan yang terlebih tahu apa yang akan terjadi atas kehidupan kita di depan. Betul? Yeremia 29 ayat 11. Aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Udah, kalau sudah tahu seperti itu, bukan hanya rancangan damai sejahtera, keberhasilan, kita ikuti Tuhan. Masalahnya kita belum sadar. Masalahnya mata rohani kita, telinga kita ditutup. Oleh karena itu harus sadar supaya terbuka dan kelancaran demi kelancaran hadir terus dalam kehidupan kita. Amin. Kita harus sadar di muka bumi ini bahwa kita hidup bukan saja atas dasar pemerintahan Indonesia loh. Ya. Kita hidup di atas dasar pemerintahan kerajaan sorga satu lagi. Pemerintahan tubuh jasmani adalah pemerintahan Indonesia. Tapi pemerintahan roh kita adalah pemerintahan kerajaan sorga. Saudara mesti pahami. Dan kita ada di dalamnya. Pemerintahan tubuh jasmani kita adalah pemerintahan Indonesia. Saat kita sudah selesai dikubur, kita selesai dengan pemerintahan Indonesia. Tapi kita belum selesai dengan pemerintahan kerajaan sorga. Saat kita dikubur, kita masih hidup dalam pemerintahan kerajaan sorga. Nah, saudara lebih serius fokus dengan pemerintahan Indonesia dengan tubuh saudara. Tapi saudara tidak perhatikan pemerintahan kerajaan sorga. Yang memberikan saudara kehidupan. Yang menciptakan saudara. Yang membuat mujizat-mujizat dalam kehidupan saudara. Amin. Jadi pemerintahan mana yang harus kita ikuti? Pemerintahan kerajaan sorga atau pemerintahan Indonesia? Ya harus dua-duanya saudara. Kita tahu arahan dari pemerintahan Indonesia. Juga kita tahu pemerintahan dari pemerintahan kekal kerajaan sorga. Dan kedua-duanya harus kita ikuti. Jika tidak, kita adalah disebut pelanggar hukum pemerintahan. Pasti ada sanksinya. Ya, kalau kita nggak punya SIM, bawa mobil, kendaraan, pasti kita disanksi, ada tilang. Kalau sebagai penduduk Indonesia nggak punya KTP, ya kita nggak bisa bikin namanya BPJS, betul? Dan akhirnya kita berobat harus bayar pakai uang segar kita. Kalau ada uang, kalau nggak ada. Sekarang enak, lahiran pakai BPJS. Dulu nggak ada ya Pak Riko ya. Uang segar semua kita ya, Oma ya. Ya Pak Denny ya. Uang segar semua sekarang pakai BPJS. Ya enak ya Pak Joel ya. Oleh karena itu kita harus ikut dalam pemerintah Indonesia.
Dan kita juga harus ikut dalam, karena sudah terlanjur ada dalam pemerintahan kerajaan sorga, kita harus juga ikut dalam pemerintahan kerajaan sorga. Amin. Setiap hari kita harus sadar bahwa kita adalah penduduk pemerintahan kerajaan sorga. Setiap hari kita harus sadar berdiri mewakili pemerintahan kerajaan sorga di dunia yang jahat ini. Jangan pernah lupa, ini selalu diingatkan, di gereja, di keluarga, di pergaulan, di kantor, di pekerjaan, di usaha bisnis, kita sedang berdiri mewakili pemerintahan kerajaan sorga. Kalau kita mau dapat berkat dari pemerintahan kerajaan sorga, berkat dari surgawi, kita harus bawa diri kita sebagai orang surgawi. Ini akan minimize untuk kita melakukan dosa. Saat kita berdiri di situ, ada celah jalan kompromi. Hidup ini ada 3, hidup secara manusiawi, hidup secara duniawi, dan hidup secara surgawi. Jangan sampai kita hidup padahal kita orang surgawi, kita hidup secara manusiawi. Udah gak masuk akal lah, gak masuk logika. Ya. Gak mungkin. Nah itu bicara tentang hidup secara manusiawi. Lalu gini, atau hidup secara duniawi. Kompromi sama dosa duniawi. Ya udah gua ambil aja, walaupun ini tipu-tipu, udah gua ambil aja lah. Mumpung ada Kang Tao. Kita hidup secara duniawi. Tapi kita adalah orang surgawi, harus hidupnya punya kingdom mindset, pola pikir surgawi. Amin. Kalau kita tidak melakukan secara duniawi, sudah pasti dapat berkatnya surgawi. Amin. Jangan hidup dengan cara duniawi, karena berkat kita adalah berkat surgawi. Amin. Harus diluruskan kembali tentang kehidupan kita. Sebenarnya keberhasilan kita dan yang kerennya setiap hari adalah hanya saat kita memiliki pengalaman hidup sebagai manusia dalam pemerintahan kerajaan sorga. Artinya gini saudara, saya ulang ya. Sebenarnya keberhasilan kita dan kita disebut keren kalau kita punya pengalaman hidup dalam pemerintahan kerajaan sorga setiap hari. Itu keren, saudara akan jadi orang keren. Makanya firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Harusnya membedakan dengan kingdom mindset, akal budi. Ya kan? Bicara dengan akal budi. Perbaharuilah akal budi. Boleh dibacakan buat kita semua? Roma 12 ayat 1 atau 2 itu. Roma 12 ayat 2, demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Memperbarui apa tadi? Memperbarui budi. Akal Budi. Akal budi bicara kingdom mindset. Cara berpikir kita jangan serupa dengan kehidupan manusiawi, kehidupan duniawi, tetapi harus kehidupan surgawi. Amin. Kita harus belajar memiliki pengalaman hidup dalam dimensi pemerintahan kerajaan sorga. Amin. Kita harus punya pengalaman hidup sebagai pelayan kerajaan sorga. Amin. Kalau kita tidak punya pengalaman ini, maka jangan heran kita akan mudah lemah, kita akan mudah kompromi, kita akan mudah takut, kita akan mudah menyerah, mudah akan dikalahkan, dan mudah dihancurkan. Mengapa? Karena di dalam diri kita tidak ada kesadaran. Kalau ada kesadaran, pasti ada mujizat, ada hukum surgawi yang akan diberlakukan dalam diri kita. Amin. Kalau kita punya pengalaman hidup dalam pemerintahan kerajaan sorga, maka di dalam diri kita akan membentuk namanya mentalitas kemenangan. Akan membawa, ada wibawa kerajaan sorga, ada otoritas kerajaan sorga, ada kuasa kerajaan sorga. Sehingga akan membawa keberhasilan demi keberhasilan, membawa apa saudara? Membawa kemenangan demi kemenangan. Dan saudara tidak akan mudah dikalahkan. Setiap saat masalah sama-sama datang. Di sini adalah penduduk orang yang cuman penduduk pemerintahan Indonesia. Dan di sini
orang sebagai saudara penduduk pemerintah Indonesia bersama dengan penduduk kerajaan sorga? Ada dua. Sama-sama mengalami masalah. Menurut saudara, mana yang lebih menang? Kalau cuma penduduk Indonesia dikasih masalah, saudara bisa takut, bisa cemas, bisa gagal, bisa stres, bisa minum baygon rasa stroberi atau terjun dari lantai 10 gitu, seperti yang terjadi di kampus di Tangerang dan kampus di mana tuh di Grogol. Tapi kita sebagai penduduk Indonesia beserta dengan penduduk pemerintahan kerajaan sorga dikasih masalah, kita jalani bersama dengan Tuhan. Amin. Karena bersama dengan Tuhan lakukan perkara-perkara yang besar. Tetap ada damai sejahtera, tetap ada sukacita di dalam kehidupan kita. Karena saudara hidup memiliki kesadaran dalam pemerintahan kerajaan sorga. Amin. Ini perbedaannya saudara, saya harus bukakan ini perbedaan. Supaya saudara sadar, ini adalah penduduk Indonesia tanpa kerajaan. Nomor satu, membawa kekuatan diri sendiri. Kalau capek udah lemes dia. Lalu damai sejahteranya terbatas. Damai sejahteranya kalau tanggal muda. Kalau tanggal 15, 20 udah enggak damai sejahtera. Bener gak ibu-ibu? Bapak-bapak udah mulai mau tanggal tua gitu, udah sinis gitu ya. Irit, tempe aja, tempe Indomie. Tempe tahu tidak berubah. Geri kali gitu kan. Sukacitanya terbatas. Jangan sukacitanya ibu-ibu tanggal muda aja pas bapak-bapak gajian, jangan. Sukacita selalu. Amin istri-istri. Tergantung transferannya. Jangan begitu saudara. Berkat sebatas kemampuan. Saudara berkatnya saudara angkat ember segini ya segini dapat berkatnya. Tapi kalau saudara hidup dalam pemerintahan kerajaan saudara beda. Perlindungannya sebatas kemampuan. Kita jagain anak kita. Kalau kita jagain terus, stres kita. Dia lagi di mana? Kemana-mana. Saya sudah mulai belajar. Aku perintahkan malaikat kerajaan segera menjaga anak saya Angel. Yang 5 hari lagi kerja. Penjagaan ilahi bekerja dalam kehidupannya. Lepaskan penjagaan malaikat surga menjaga Moza atau David. Istriku sedang pergi. Kita lepaskan. Karena kalau saat kita berdoa, Tuhan menjawab. Sedikit berdoa, sedikit jawaban. Sedikit waktu habis. Banyak berdoa, banyak jawaban. Tidak berdoa, tidak jawaban. Istri harus berdoa bagi suami. Suami harus berdoa bagi istri. Anak-anak berdoa bagi orang tua, bagi pekerjaannya. Amin. Semakin banyak berdoa, semakin banyak jawaban doa. Jangan disuruh doa, nggak mau, nggak bisa. Tapi terima berkat mau. Jangan seperti itu saudara. Semakin banyak berdoa, semakin banyak berkati. Perlindungan sebatas, keselamatan sementara. Tapi kita lihat, saudara dan saya penduduk Indonesia dengan membawa kehidupan kerajaan sorga. Hidup membawa kekuatan Tuhan, bukan kekuatan diri sendiri. Hidup dengan damai sejahtera surga, bukan damai sejahtera dunia. Damai sejahtera dunia, uang. Pergi rekreasi, uang habis, tidak damai sejahtera lagi. Hidup membawa sukacita tanpa batas. Ada masalah berat, tetap sukacita. Ada masalah, tetap damai sejahtera. Karena damai sejahteraku, kata Tuhan, aku berikan kepadamu. Beda dari damai sejahtera yang dunia berikan. Berkat pasti di luar kemampuan. Amin. Misalnya gaji saudara nih, saya yang alami ya. Misalnya gaji kita misalnya 10 juta. Tiba-tiba ada berkat di luar 10 juta. Itu karena kita hidup dengan membawa kerajaan surga. Hidup surgawi. Amin. Lalu ada perlindungan tanpa batas diberikan buat kita semua. Keselamatan kekal terjamin. Ini boro-boro, tubuh habis sudah selesai. Saudara harus pahami ini. Harus sadar sampai dibuat perbedaan ini supaya saudara sadar hidup dalam pemerintahan kerajaan surga setiap hari. Yang mengerti katakan amin. Apakah kita sadar bahwa kita butuh hidup dimensi kerajaan surga setiap hari? Amin. Ini yang pertama. Kingdom mindset yang pertama kita harus sadar. Yang kedua adalah hidup sehat atas dasar kehidupan manusia rohani. Ya, saya di sini bukan sebagai PT ya. Sekarang PT rohani boleh kan ya? Ya, saudara mau sehat, kehidupan rohani saudara harus juga sehat. Baru tubuh saudara sehat.
kunci untuk hidup sehat sebenarnya terdapat di dalam kehidupan manusia rohani. Orang-orang jasmani, Piti nggak percaya ini. Tapi saya atas nama kerajaan sorga mengatakan kunci hidup sukses sebenarnya terdapat di dalam kehidupan manusia rohani kita. Kita berjuang untuk supaya hidup sehat, makan sehat, makan 4 sehat, 5 sempurna gitu kan ya. Ya kita sampai kita kasih waktu puasa segini ya. Kita mencoba untuk hidup sehat begitu saudara. Tapi kalau kehidupan rohani kita lemah, imunitas tubuh akan turun, lemah juga. Kita baca ayat sama-sama. 1, 2, 3. Latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi latihan rohani atau ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik hidup ini maupun hidup yang akan. Ini saktinya kalau latihan rohani. Kalau kita punya kehidupan rohani, ada janji hidup ini. Hidup ini bicara tentang kesehatan, keselamatan, berkat Tuhan, dan mengandung janji hidup yang akan datang. Amin. Amin. Ini adalah kingdom mindset. Kunci hidup sehat ada dalam kehidupan rohani. Sekarang kita cek kehidupan rohani kita. Prinsip hidup sehat. Saya bandingkan lagi supaya saudara sadar. Hidup sehat ala manusia jasmani. Ini hidup sehat ala manusia rohani. Kita lihat yang pertama. Makanan yang sehat setiap hari membuat tubuh sehat. Setuju? Setuju. Air minum yang cukup membuat tubuh tidak mudah menjadi lelah di tengah aktivitas. Setuju? Keluarga yang erat adalah rahasia komunitas yang membuat keluarga sehat. Dia saling ingatin untuk saling menjaga kesehatan. Pak, jangan lupa makan. Udah makan siang belum, Ma? Udah makan belum? Saling mengingatkan. Lalu olahraga adalah sebuah cara membuat tubuh terjaga sehat dan semakin kuat. Ini alat tubuh jasmani. Kita lihat manusia hidup sehat ala manusia rohani. Makanan rohani yang cukup membentuk pikiran yang sehat sehingga imunitas tubuh meningkat. Amin. Karena hal-hal rohani bicara tentang semua yang positif, semua yang kebaikan. Amin. Dan ada kuasanya di dalamnya, membuat imunitas tubuh ini meningkat. Yang kedua, minuman rohani ini bicara tentang pujian, ucapan syukur, penyembahan yang kita bawa sama Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Ini ternyata akan membuat pikiran terjaga dari hal-hal yang negatif dalam pikiran. Betul? Sehingga imunitas tubuh tetap terjaga. Dan tidak mudah lelah tubuh kita. Walaupun ada masalah suami, masalah istri, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah proyek bisnis. Karena kita tetap nyanyi terus, nyanyi pujian bagimu Tuhan. Ada masalah lewat, masalahnya kita abaikan. Kenapa? Tiba-tiba ada jalan keluar. Karena kita minuman rohani, pujian, penyembahan, dan hadirat Tuhannya penuh dalam diri kita. Jadi ini yang membuat kita terjaga, pikiran kita tidak negatif. Kalau kita kurang minuman rohani, pujian, penyembahan, ucapan syukur, imunitas kita akan turun. Jadi kepikiran. Tapi penuhi diri kita dengan minuman rohani, pujian, penyembahan, dan ucapan syukur. Lama-lama kita terbiasa, masalah dianggap kecil. Amin. Karena tiba-tiba ada kekuatan Tuhan yang bantu menyelesaikan. Tiba-tiba ada jalan keluar. Amin. Tiba-tiba gak usah ada tenaga yang selalu besar kita pikirkan, ada jalan keluar bagi suami, bagi istri. Gak usah dipikirin suami-suami yang ada harus berubah, istri yang harus berubah, anak yang harus berubah. Kuat-kuatan sama minuman rohani. Kuat-kuatan doa. Kuasa Tuhan lebih besar dari kekuatan suami dan istri. Amin. Lalu keluarga di gereja adalah rahasia tubuh yang sehat loh. Kita semua yang setia dalam gereja Tuhan ini, saudara, dalam pertemuan kita bisa saling mendoakan. Ibu bapak lagi sakit, langsung diperhatikan sama kita. Betul ya Diakonia ya. Dalam care cell kita tahu mana yang harus kita bantu. Nah, kita bisa saling menolong, saling memperhatikan. Kalau saudara tertanam di rumah Tuhan, di gereja Tuhan. Lalu pelayanan adalah bentuk olahraga yang membuat pikiran, hati, tubuh tetap energik, lebih kuat dan sehat. Jadi kalau kita melayani Tuhan di tempat ini, kita sedang olahraga supaya manusia rohani kita tetap sehat. Amin. Saudara, ini adalah prinsip hidup sehat ala jasmani dan ala rohani.
Kalau saudara ini terus, saudara akan mengabaikan, ini akan tetap menjadi lemah juga saudara. Karena saudara butuh kekuatan di luar diri saudara. Itu kekuatan dari Tuhan untuk saudara sehat. Yaitu kekuatan kehidupan rohani. Amin. Yang mengerti katakan amin. Nah sekarang begini saudara. Asupan rohani yang kita terima setiap hari ternyata itu sangat mempengaruhi kesehatan tubuh jasmani kita. Amin. Dan kesetiaan kita dalam hal rohani akan menentukan itu pikiran kita yang sehat dan hati yang sehat. Akan meningkatkan imunitas tubuh kita dengan sempurna. Amin. Sekarang bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Udah pertanyaan ini udah lemas dah saya dah. Tapi saudara sadar, saudara harus berubah. Ini adalah kingdom mindset untuk saudara bisa bahagia dan berhasil. Amin. Apakah yang kedua ini saudara terima? Saudara terima kesadaran pertama hidup dalam pemerintahan kerajaan sorga. Tapi yang kedua saudara harus terima bahwa kesehatan tubuh kita tergantung dari kehidupan rohani. Amin. Mau gak mau saudara harus atur diri saudara untuk menikmati asupan manusia kehidupan rohani, hal rohani dalam diri saudara. Yang setuju katakan amin. Yang mau ambil kingdom mindset yang kedua ini katakan yes. Oke, yang ketiga nih ya saudara. Saudara mesti pelajari lagi bahwa hidup menerima berkat dengan cara rohani. Saudara yang usaha, yang bisnis harus gunakan cara rohani. Mungkin perusahaan-perusahaan sekuler nggak pakai cara rohani. Saya mau sampaikan, saudara mau usaha, mau dagang, mau bekerja, pakai cara rohani. Jauh lebih besar. Amin. Kita baca sama-sama Filipi 4 ayat 19. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Kita harus pakai cara rohani untuk supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Menurut saudara, apakah saudara bisa diberkati tanpa hal-hal rohani? Bisa saudara. Jadi ngapain butuh hal rohani? Nanti dulu, lihat dulu. Ada perbedaannya. Saudara, saya mau usaha nih, saya harus pakai cara rohani. Karena cara rohani perbedaannya jauh. Amin. Perbedaannya apa saudara? Jauh. Kalau kita usaha pakai cara diri kita sendiri, cara dunia, sama saudara. Nanti keadaannya lagi susah semua, saudara ikut susah. Tapi cara rohani semuanya susah, saudara tidak susah. Nah, apa perbedaannya? Apa perbedaannya diberkati secara rohani? Yang pertama, caranya beda. Lalu yang kedua, hasilnya beda. Yang ketiga, ketahanannya beda. Keempat, rasanya beda. Amin. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama dulu, caranya berbeda. Nih, ada ayatnya. Ayatnya adalah caranya beda. Kita baca Ulangan 8 ayat 18. 1, 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang didasarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Saudara dan saya ini orang-orang yang sudah disumpahin untuk menjadi kaya sama nenek moyang. Masalahnya sumpah itu tidak menjadi nyata kalau saudara belum punya kekuatan. Karena itu kekuatan harus kita latih dengan sendiri masing-masing. Harus punya kekuatan rohani setiap hari supaya saudara dipercayakan memperoleh kekayaan. Amin. Amin, saudara. Nah, artinya saudara, kekayaan yang kita dapat itu ternyata hanya terletak kepada kekuatan yang kita terima. Amin. Jangan sampai kita terima 1 miliar padahal kekuatan kita cuma 1 juta. Hancur hidup kita. Rusak hidup kita nanti. Seberapa banyak waktu latihan kita, seberapa banyak latihan kekuatan kita, maka di situ akan menentukan seberapa besar kekayaan yang akan kita terima. Amin. Saudara sama-sama belajar dengan saya. Saya latihan kekuatan, saudara latihan kekuatan konsisten. Kita akan melihat Tuhan akan percayakan kekayaan demi kekayaan dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang saudara harapkan?
Saudara punya motor, mau punya mobil, mudah sekali Tuhan berikan. Punya mobil, mau punya rumah bisa. Saudara, saya mau tanah, gak usah banyak-banyak, 1000 meter, 3000 Tuhan bisa kasih gampang, saudara. Yang penting saudara latihan kekuatan dalam diri saudara, Tuhan akan kasih kepercayaan, berkat-berkatnya. Yang mengerti katakan amin. Itu yang pertama, kita harus caranya harus tahu, latihan kekuatan rohani. Amin. Kalau kita latihan rohani, saudara akan bisa apa aja. Bukan bisa apa, ini pendeta nih Pak Ernest, kamu lulusan apa di sini? S1 teologi, S2 teologi. Yaudah kamu kerja di sini sebagai sales kimia loh. Tapi karena Tuhan yang kasih kekuatan, saya dikasih kepercayaan dan saya bisa bekerja di situ. Amin. Masalahnya bukan siapa lo, bukan. Kamu pendidikan apa? Kamu punya kekuatan atau tidak, masalahnya di situ. Kalau punya kekuatan, kamu akan dipercayakan berkat-berkat Tuhan. Anak-anak muda, kamu gak tahu 1, 2 tahun, 4 tahun ke depan. Latihan sekarang, kekuatan dari sekarang. Rohani terus. Nanti ditulis survei. Kamu yang setia, yang tekun, kekuatan, latihan kekuatan, kamu akan dipercepat menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Pasti. Ya. Pagem sampaikan itu pasti. Karena Pagem sudah menguji menjadi laboratorium eksperimennya Tuhan di dalam kehidupan Pagembala. Lakukan itu setia. Jangan ukurannya orang yang gak baca Alkitab, saudara akan ikut gak baca Alkitab. Jangan. Justru hidupin, nyalain api yang gak baca Alkitab. Kamu baca Alkitab dong. Amin. Kita ini api-api yang menyulutkan, bukan api-api yang mudah dipadamkan. Amin. Amin. Kita ini api-api yang menyulutkan api. Amin. Katakan dengan saya ini adalah api yang menyulutkan api. Amin. Bukan api yang mudah diredupkan. Amin. Ini yang pertama. Caranya yang kedua adalah berkatnya hasilnya berbeda. Kita baca Ulangan 28 ayat 12. 1, 2, 3. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Amin. Lalu ini, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kalau kau lakukan dengan setia. Amin. Artinya kepercayaan berkatnya selalu bertambah di dalam bertambahnya kapasitas pengalaman rohani kita. Usaha anak-anak Tuhan, orang percaya akan menaik dan meningkat, akan bertambah. Aset-asetnya akan Tuhan tambahkan. Amin. Amin. Ini firman Tuhan yang berkata. Yang motor akan punya mobil, yang mobil akan punya rumah, punya usaha, diberkati oleh Tuhan. Kalau engkau benar-benar meningkatkan kapasitas pengalaman rohanimu, ini kekuatan. Hasilnya pasti menaik, bukan menurun. Meningkat, kau akan menjadi kepala bukan ekor. Ini yang kedua, hasilnya berbeda. Lalu yang ketiga, ketahanan berkatnya berbeda. Amin. Karena kita adalah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, maka berkatnya juga akan bertahan, tidak akan pernah tergoncangkan, tidak akan menurun. Amin. Dunia bergoncang, katanya krisis ekonomi, tetapi orang-orang kerajaan Tuhan yang punya kesadaran hidup dalam kerajaan sorga tidak akan pernah turun berkatnya. Ada ketahanan yang berbeda. Amin. Aminnya dikit amat ini ya. Artinya apa? Berkat sorga tidak akan pernah habis. Diberikan kepada penduduk kerajaan sorga. Walau dunia sedang mengalami goncangan yang besar, berkat Tuhan gak pernah habis bagi anak-anak kerajaan sorga. Amin. Walaupun apa kata bos, walaupun tanpa kata pimpinan kita, kamu itu habis kontrak, tetapi saya katakan, saya hidup atas dasar firman Tuhan, bukan atas dasar apa kata bos. Amin. Darah saya kalau mau dibuka, ini ayat firman Tuhan semua yang saya percayai. Amin.
Karena di belakang, saya pernah hidup di belakang sampai driver online, dan saya tetap percayakan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang beri. Karena saya hidup mempercayai firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita perkatakan keluar tidak akan pernah kembali kosong. Pasti kembalinya dengan mujizat dan kuasa-kuasa, berkat-berkatnya. Amin. Luar biasa. Yang keempat perbedaannya, rasanya berbeda dengan berkat dunia. Kalau saudara hidup dalam berkat rohani, cara rohani, rasanya beda. Amin. Kalau bekerja tanpa hal rohani, gak dapat damai sejahtera yang original. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera yang kutinggalkan bagi kamu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Janganlah gelisah, jangan gentar. Kalau kita hidup mencari berkat dengan cara rohani, jangan gelisah, jangan gentar, jangan takut. Orang duniawi kompromi, kita tidak. Berkatnya lebih besar, ketahannya lebih hebat. Amin. Dan rasanya berbeda. Amin. Saudara, mereka yang dengan cara dunia, mereka dapat untungnya lebih besar. Jangan ngiri saudara. Saudara untungnya lebih kecil. Tapi ada damai sejahtera yang jauh lebih besar dibanding dia yang untungnya lebih besar. Amin. Sekali lagi sampaikan. Kita sama-sama punya usaha, tapi pakai cara rohani. Dia untungnya lebih besar. Kita untungnya lebih kecil, tetapi dia tidak mendapatkan yang besar seperti kita, yaitu damai sejahtera, sukacita yang lebih besar. Amin. Karena kerajaan sorga bukan dilihat dari benda mati di depan dengan uang. Ukuran kerajaan sorga bukan itu saudara. Tapi kerajaan sorga, Roma 14 ayat 17, bahwa kerajaan sorga bukan soal berkat makanan dan minuman atau harta benda, tapi soal damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Amin. Saudara harus perkaya itu. Saat saudara perkaya damai sejahtera, sukacita, saudara ada masalah, saudara tidak mudah mewek atau kesal seperti orang penduduk Indonesia doang. Tanpa kerajaan, saudara akan tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Artinya berkat yang Tuhan berikan selalu memberikan damai sejahtera dan ketenangan dalam hidup penduduk kerajaan sorga. Amin. Saudara dapat berkat, saudara pusing, uang mau ditaruh mana nih? Ini takut diambil orang, takut diambil ini. Tapi orang-orang kerajaan sorga punya uang banyak. Tenang, ini milik Tuhan yang cuma dititipin ke saya. Ini bukan milik saya. Kalau saudara punya konsep, mindset seperti itu, saudara akan dibuat menaik dan menaik terus. Amin. Anak-anak saudara bukan anak saudara, anak titipan Tuhan. Amin. Kalau sakit bilang begini, Tuhan, ini adalah anakmu yang dititipkan kepadaku. Aku lepaskan kuasa kesembuhan untuk anakmu Tuhan. Mengalir kuasa Tuhan. Kalau saudara merasa memiliki, Tuhan ini anakku, cuma dititipin, anak itu dititipin, itu punya Tuhan. Amin. Saudara gak terluka sakit dan gak karuan. Uang juga seperti itu. Oh, udah uang hilang, ada di mana nih? Aduh. Cinta, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Amin. Saudara mesti yakin bahwa semuanya ini dipercayakan, semuanya ini dititipkan, semuanya ini dianugerahkan kepada kita. Amin. Demikian firman Tuhan buat kita semua. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada kita semua. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Oh, kerajaanmu datanglah. Saya untuk kita bangkit berdiri bersama. Di bumi seperti surga. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang disampaikan kepada saya, kepada kita semua, kepada saya juga Tuhan. Biarkan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua.